Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Evi Rofianti, SSI, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi mengenai bakteri gram positif yang beranggotakan saya sendiri Tila Safira sebagai moderator, kemudian Muhammad Yusuf Fadila sebagai presentator pertama. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama memulai perkuliahan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada materi yang pertama akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Yusuf. Waktu dibuka, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari gram positif. Apa itu gram positif? Gram positif adalah bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Selanjutnya, ciri-ciri bakteri gram positif. Struktur dinding sel tebal sekitar 15-80 nanometer berlapis tunggal. Dinding sel sebagian besar tersusun dari peptidoglikan dan sebagian lagi terdiri dari polisakarida dan asam terikoat. Bersifat lebih rentan terhadap penisilin, tidak peka terhadap streptomycin, lebih resisten terhadap gangguan fisik, serta toksin yang dibentuk berupa eksotoksin dan endotoksin. Ciri yang selanjutnya yaitu tidak mempunyai membran luar atau outer membran, mempunyai lapisan tipis lemak sitoplasmik, mempunyai lapisan tipis periplasmik apabila dibanding bakteri gram negatif. Beberapa susunan spesies mempunyai kapsul kuat yang disusun oleh polisakarida untuk melindungi diri dari lingkungan ekstrim, disebut juga sebagai endospora. Bakteri gram positif. Jenis bakteri yang termasuk dalam kelompok ini adalah famili Micrococcaceae, Streptococcaceae, Streptococcus, dan Leuconostoc. Famili Micrococcaceae bersifat aerobik dan katalase positif. Sedangkan famili Streptococcaceae bersifat fermentatif dan tidak membutuhkan oksigen, meskipun tidak akan mati dengan adanya oksigen. Anggota dari famili Streptococcaceae bersifat katalase negatif, berbentuk kokus dalam rangkaian membentuk rantai atau tetrad. Micrococcaceae merupakan bakteri berbentuk bulat yang hidup secara bergerombol, tidak teratur, atau membentuk paket atau tetrad. Bakteri ini bersifat gram positif, aerobik, dan katalase positif. Kebanyakan spesies Micrococcus membentuk pigmen berwarna kuning, contohnya Micrococcaceae flavus, orange, merah atau merah muda, contohnya Micrococcaceae roseus,
Bakteri ini mempunyai suhu optimum pertumbuhan 25-30 derajat Celcius, masih dapat tumbuh pada suhu 10 derajat Celcius, tetapi tidak dapat tumbuh pada suhu 46 derajat Celcius. Selanjutnya, Staphylococcus merupakan bakteri berbentuk bola yang terdapat dalam bentuk tunggal, berpasangan, tetrat atau berkelompok seperti buah anggur. Nama bakteri ini berasal dari bahasa Latin Staphele yang berarti anggur. Beberapa spesies memproduksi pigmen berwarna kuning sampai orange. Misalnya Staphylococcus aureus. Bakteri ini membutuhkan nitrogen organik atau asam amino untuk pertumbuhannya. Sekian pemaparan dari presentator yang pertama, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Streptococcus, yaitu merupakan bakteri berbentuk bola yang hidup secara berpasangan atau membentuk rantai pendek dan panjang, yang tergantung dari spesies dan kondisi pertumbuhannya. Bakteri ini bersifat homofermentatif dan beberapa spesies memproduksi asam laktat secara cepat pada kondisi anaerobik. Yang keempat yaitu Leuconostoc. Leuconostoc adalah bakteri gram positif, katalase negatif, dengan morfologi seperti kokus dan dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Leuconostoc merupakan jenis bakteri yang bersifat heterofermentatif, yaitu memfermentasi gula menjadi asam laktat dan CO2, dan etanol atau asam asetat. Kemudian di sini terdapat persamaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Yang pertama yaitu bakteri gram positif dan gram negatif memiliki organisasi. Organisasi seluler yang serupa merupakan mikroorganisme uniseluler prokariotik yang memiliki kapsul. Yang kedua yaitu bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Yang ketiga dapat dihambat oleh antibiotik. Yang keempat, dinding sel mengandung peptidoglikan. Yang kelima, dapat merespon prosedur pewarnaan gram. Lalu yang terakhir adalah dapat menyebabkan penyakit pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian terdapat perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Perbedaannya dari lapisan peptidoglikan, bakteri gram positif lebih tebal 1-4%, sedangkan bakteri gram negatif lebih tipis 11-22%. Kemudian dari toksin yang dibentuk, bakteri gram positif eksotoksin dan bakteri gram negatif endotoksin. Lalu dari bentuk selnya bulat, batang, filamen, dan bakteri gram negatif bulat oval, koma. Kemudian dari metabolisme, bakteri gram positif yaitu kemoorganoheterotrof dan bakteri gram negatifnya fototrof. Lalu motilitas bakteri gram positif non-motil bila motil tipe flagella adalah Petriticus. Lalu bakteri gram negatifnya motil dan non-motil flagella bervariasi. Dan yang terakhir pada endospor, bakteri gram positif beberapa kelompok membentuk endospora, sedangkan bakteri gram negatif tidak membentuk endospor. Kemudian terdapat bakteri gram positif yang menguntungkan. Ada 3. Yang pertama, Micrococcaceae. Spesies dari famili ini adalah gram positif, tidak berspora, bersifat katalase positif yang dapat tersusun secara tunggal, berpasangan, tetrat atau kelompok kecil. Dua genus yang penting dalam bahan pangan adalah Micrococcus dan Staphylococcus.
Streptococcus ini tersebar luar di alam bergabung dengan tanah, permukaan air, tanaman, dan hewan. Walaupun bakteri ini merupakan pencemar bahan pangan segar, tetapi jarang menjadi sebab utama kerusakan karena tidak mampu bersaing dengan jenis bakteri yang lebih cepat tumbuh seperti kelompok Pseudoaceae, Enterobacteriaceae, dan Bacilliaceae. Yang kedua yaitu Lactobacilliaceae dan Streptococcae. Spesies ini dari bakteri umumnya memfermentasi gula heksosa menghasilkan asam laktat. Seringkali bakteri ini berperan dalam produksi bahan pangan terfermentasi. Anggota dari genus Lactobacillus tidak dapat bergerak. Nah, gram-positif berbentuk batang ini dapat dijumpai secara tunggal, berpasangan, atau berbentuk rantai. Kemudian spesies Streptococcus tidak dapat bergerak berbentuk bulat yang dijumpai secara tunggal, berpasangan, atau berbentuk rantai. Dan yang terakhir adalah Bacilliaceae. Dalam famili ini ada dua genus penting yang berhubungan dengan bahan pangan, yaitu Bacillus dan Clostridium. Mikroorganisme ini penting dalam mikrobiologi pangan, terutama karena kemampuannya dalam membentuk endospora. Sel-selnya berbentuk batang dan umumnya besar, merupakan gram-positif dan sering bergerak dengan flagella peritrichos. Kemudian terdapat cara untuk mengidentifikasi bakteri. Bisa dilakukan dengan pemeriksaan secara langsung, yaitu dengan yang pertama, pemeriksaan mikroskopis adalah pemeriksaan bertujuan mengamati pergerakan, pembelahan, bentuk, dan ukuran sel. Yang kedua yaitu pewarnaan adalah mengamati reaksi sel bakteri terhadap zat pewarna dan sistem pewarnaannya. Tujuan dilakukan pewarnaan gram adalah untuk mengetahui bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jika untuk mengetahui bakteri tuberkulosis, menggunakan pewarnaan tahan asam untuk melihat struktur bakteri. Dapat menggunakan pewarnaan flagella, kapsul, spora, dan granula. Kemudian yang terakhir, aktivitas biokimia bakteri. Mikroba memiliki suatu karakteristik yang khas yang dapat dilihat dari karakteristik biokimia. Baik teman-teman, selanjutnya adalah sesi diskusi. Dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 6, jika teman-teman masih bingung atau kurang jelas, silahkan teman-teman bertanya di kolom chat GCR. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.